Pemirsa, polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus Difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus Difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTB dan diserahkan ke kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Kadit? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah. Pemirsa, tindakan asusila yang dilakukan seorang pemuda disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat sangat menarik perhatian di akhir tahun ini dengan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara oknum polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Semarang, Jawa Tengah yang dianggap bertugas menjaga masyarakat justru melakukan pelanggaran hingga menghilangkan nyawa dan merugikan masyarakat. Karena keadaan saya seperti ini. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Saya masih dimandekin sama orang tua. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Iwas alias Agus Buntung, pemuda penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Dua orang perempuan melapor ke polisi karena mengaku diperdaya secara seksual oleh Agus Buntung di sebuah homestay di Mataram. Namun, peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penetapan Agus sebagai tersangka tidak masuk akal karena Agus tidak memiliki dua tangan, namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandekin sama orang tua. Agus sempat tidak mengaku atas tindakan asusilanya tersebut dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Orang tua makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kasus pun terus bergulir. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Jadi, aku mohon sama kamu. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Sementara itu, pendamping korban Ade Latifa menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya korban anak. Agus Buntung mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial Iwas alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap.